Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Khalil Al-Bangkalani, kedua-duanya selama tinggal di Mekah kurang lebih 7 tahun kalau saya nggak salah, mondar-mandir belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan kepada saudara iparnya yaitu Habib Ahmad As-Segaf, salah satu pensyarah kitab Fathul Mu'in, belajar di Masjidil Haram dan di rumah keduanya. Tuh pendiri-pendiri NU belajarnya sama Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Semakin sini saya pribadi itu merasa miris sekali, terutama kepada para kader-kader muda NU yang sekarang seolah-olah membutakan mata, membutakan hati. Mereka seperti zombie. Mereka seolah tidak peka terhadap penjajahan dari klan Balwi terhadap Nahdlatul Ulama. Di media sosial banyak sekali bukti-bukti, fakta-fakta bahwa mereka para habaib itu benar-benar sedang menjajah. Di panggung-panggung, di dalam ceramahnya, di dalam orasinya, mereka sering sekali membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, membelokkan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Tapi mereka seolah tidak peka. Ini seperti videonya dari Habib Novel Alaidrus. Dia menceritakan tentang Mbah Hasyim Asy'ari. Bahwa Mbah Hasyim Asy'ari ini belajarnya kepada Habib Husain, kepada Habib Ali dan sebagainya, entah Habib siapa lagi yang berada di Mekah. Jadi seolah-olah keilmuan-keilmuan NU itu adalah bersumber dari para Habib Balwi. Ini yang disebut sebagai pembelokan sejarah. Karena faktanya tidak seperti itu. Kiai Hasyim Asy'ari ini jelas-jelas adalah santrinya Mbah Khalil Bangkalan, kemudian Mbah Soleh Darat, kemudian Mbah Mutermas, kemudian Mbah Muhammad dari Minangkabau. Ya, sanad guru saja seperti itu kan. Pola-pola yang Balwi ini sampaikan seolah pertama adalah menjunjung, iya, menjunjung tokoh-tokoh NU, menjunjung Nahdlatul Ulama. Tetapi ujungnya adalah bahwa NU serta tokoh-tokohnya itu adalah bagian dari Balwi. Ya, bahwa tokoh-tokoh NU ini adalah belajar dan berguru kepada Balwi. Ini adalah salah satu pembelokan sejarah yang kurang ajar. Ya, jadi saya berharap kader-kader muda NU lah mulai membuka mata hati, mencari tahu lah, mencari informasi bahwa selama ini yang kalian gadang-gadang, yang kalian anggap itu sebagai zuriyah dari Rasulullah SAW, mereka sebetulnya tidak lebih dari para penjajah, menjajah Nusantara. Kalau menjajah negeri ini, oke, saya katakan nanti ada tempatnya. Tapi saya katakan bahwa mereka benar-benar sedang menjajah Nahdlatul Ulama dengan membelokkan sejarahnya, iya, membelokkan tokoh-tokohnya. Nah, ini ada sebuah video dari Novel Alaidrus yang mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari ini belajar kepada para habaib, dan satu video lagi dari Gus Baha yang menceritakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari ini tidak belajar kepada para habaib. Bahkan dari beberapa sumber dari para santri-santrinya yang mencatat perjalanan hidup sang kiai, perjalanan hidup Mbah Hasyim Asy'ari ini, nyaris beliau itu tidak berguru kepada seorang Habib Balwi pun.
Tidak. Bergurunya kepada para sayyid, pada syarif. Ya, semoga dalam video ini para kader-kader muda NU bisa lebih terbuka wawasannya, terbuka mata hatinya. Ya, jangan sampai kita dijajah. Ya, jangan sampai kita tuh dijajah terus-menerus. Karena siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab. Makanya dulu ini pendiri NU Ya Hasyim Asy'ari dan juga Ya Khalil Al-Bangkalani, karena belajar di Mekah, tinggal di Mekah, ilmunya ngambil dari Habib Muhammad bin Husain. Tapi Habib Muhammad bin Husain udah meninggal. Akhirnya belajar kepada siapa? Kepada putranya. Siapa putranya? Habib Husain. Siapa Habib Husain? Kakaknya Habib Ali. Bagaimana Habib Husain mewarisi ayahnya? Keilmuannya diakui oleh para ulama sehingga beliau menjadi mufti menggantikan ayahnya setelah beberapa kurun waktu. Gantikan ayahnya Ya Khalil Al-Bangkalani, Ya Hasyim Asy'ari. Dua-duanya dalam kitab Tasniful Asma, halamannya saya lupa, cari sendiri, karya Syekh Yasin Al-Faddani, seorang ulama dari Padang yang berdakwah dan punya sekolah di Mekah, dan luar biasa, karyanya luar biasa banyak. Menuliskan salah satu di antaranya Ya Hasyim Asy'ari dan Ya Khalil Al-Bangkalani, kedua-duanya selama tinggal di Mekah kurang lebih 7 tahun kalau saya nggak salah, mondar-mandir belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan kepada saudara iparnya yaitu Habib Ahmad As-Segaf, salah satu pensyarah kitab Fathul Mu'in, belajar di Masjidil Haram dan di rumah keduanya. Tuh pendiri-pendiri NU belajarnya sama Habib. Kita ini kan, saya ini punya bapak kiai, mbah kiai, punya guru yang sangat alim, seorang kiai Kiai Memun. Itu dulu kita pengkaji ilmu itu tidak pernah tahu bedanya NU dan Muhammadiyah. Karena dulu Mbah Darwis itu, Kiai Dahlan itu dulu ngajinya bersama Mbah Hasyim ketika di Indonesia yang ngaji Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke-6, namanya Mbah Soleh Asnawi di Kudus. Mbah Soleh Darat itu dulu alim-alimnya orang Jawa ya Mbah Soleh Darat, Soleh bin Umar. Tempatnya di Semarang, tapi beliau itu sebenarnya orang Jepara yang dekat Kudus. Setelah di Mekah, Mbah Hasyim ini mondoknya ya, mulazimnya ke Syekh Mahfud Termas, tapi sesekali ke Syekh Khotib Minangkabau. Nah, yang Mbah Ahmad Dahlan lebih sering ke Syekh Khotib Minangkabau, sesekali ke Mbah Mahfud. Singkat cerita, karena Syekh Khotib Minangkabau sudah modern ya, terlibat organisasi dunia. Pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh, pengagum Rasid Ridho, sehingga bawaannya Mbah Dahlan itu lebih pergerakan karena beliau lebih mengidolakan Syekh Khotib. Nah, Syekh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabau, jadi beliau namanya Muhammad saja. Jadi menantunya orang Arab. Oh, itu dicibir mertuanya ini karena punya mantu orang Jawa, orang ndak Arab. Singkat cerita terus si mertuanya bilang gini, kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab, orang yang bertempat di Arab. Walakin mantakallama bi arabiyyin fasihin, tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih. Singkat cerita, kalau kamu tidak percaya, nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan, tidak usah kamu kasih tahu, langsung suruh jadi khotib. Nggak usah kamu kasih tahu, sarannya nggak usah kamu kasih tahu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dosen mau jadi khotib kan mengumpulkan materi dulu. Singkat cerita, si khotib ini nggak dikasih tahu, Syekh Muhammad tadi nggak dikasih tahu, langsung disuruh khutbah. Fatakallama bikalamin fasihin, dia ngomong fasih sekali, bahkan ngalah-ngalahi fasihnya orang Arab asli. Semenjak itu beliau dapat gelar al-khotib, orang yang cakap berpidato berkhutbah. Makanya terus dia Syekh Khotib Al-Minangkabau. Jadi orang Indonesia itu luar biasa.